يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir di Masjid Abdurrahman Ibn Auf ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang semoga senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat, nikmat dan karunia. Dilapangkan hatinya menerima Islam dan ditutup hatinya menerima segala bentuk yang merusak Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada petang hari ini walaupun tadi diguyuri hujan, tapi Masya Allah menjelang maghrib hujan teduh dan berhenti. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita kembali melanjutkan mengaji sekali sebulan ya. Nah, sekali sebulan. Alhamdulillah walaupun sekali sebulan tapi tetap kita lakukan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan waktu yang insya Allah tak lama sampai selesai aja kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan saling ingat mengingatkan, dan semoga pula selawat dan salam senantiasa menghiasi majlis kita ini dengan harapan sering menyebut dan mendoakan Nabi alaihi salatu wassalam dengan salawat dan salam, semakin terpatri namanya dan cinta kita kepadanya dalam hati. Demikian pula dengan Ahlul Bait, keluarganya, para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah mengikuti jalannya, menegakkan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kenapa mesti ikut mereka? Kemana arahnya nih? Hah? Kemana arahnya? Ada dua sisi. Sisi pertama, kita disuruh mengikuti. Sisi kedua, kita dilarang mengikuti. Ada dua golongan yang kita disuruh Allah Subhanahu wa taala mengikuti mereka, dan yang satunya dilarang kita mengikutinya. Cuman sayang, kita pasti ada yang mengikutinya. Siapa yang mesti kita ikuti?
adalah Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di atas jalannya. Di mana kita dapat bahwa mereka harus kita ikuti? Kaum muslimin dan muslimah. Sebanyak itu dalil. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wattabi' ma uhiya ilaika wa la tattabi' ahwa'ahum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu, jangan ikuti apa yang diinginkan mereka kepadamu. Ila akhiri al-adillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang-orang yang diberikan Allah Alkitab kepada mereka. Al-Yahud dan Nasara. Al-Yahud wa Nasara. Yang masih eksis agamanya sampai hari ini. Sebenarnya, seperti yang sering kita ulang, agama orang Yahudi itu aslinya agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima adalah al-Islam. Nabi Ibrahim apa agamanya? Islam. Walakin kana hanifan muslima. Am taquluna inna Ibrahima kana Yahudiyan atau Nasraniyan. Apakah kalian nak mengatakan Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani? Tidak. Allah yang nabikan. Kana hanifan. Qul a antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu dari Allah? Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana sambunglah. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tak pernah jadi orang Yahudi. Maksudnya agamanya. Ya karena Yahudi keturunan Ibrahim asalnya. Bukankah Yahudi datuk mereka Ishak? Yahudi datuk mereka Ishak. Ishak anak siapa? Anak Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya banyak, 12. Nah, dari situlah keturunan Bani Israel. Dan Israel adalah laqab bagi Yakub. Israel adalah laqab bagi Nabi Yakub. Gelarnya Israel. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama asalnya mereka agama Islam. Lalu mereka merubahnya sedikit demi sedikit. Yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'i. Mereka rubah-rubah kalimat-kalimat Allah dari makna aslinya sampai akhirnya menjadi agama Yahudi dan yang satu menjadi agama Nasrani. Agama Nasrani. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, umat Islam adalah pewaris agama para nabi. Apa agama para nabi tadi? Al-Islamu. Mereka lah yang pewaris. Yang andainya Nabi Musa alaihissalam hidup, kata Nabi kita alaihissalam, "Lau kana Musa wa Isa, atau lau kana Musa hayyan, lama wasi'ani illa ayyattabi'ani." Andainya Musa hari ini masih hidup, kata Nabi SAW, maka tidak ada jalan baginya untuk tidak mengikutiku. Maka Musa alaihissalam, andainya masih hidup hari ini, dia mesti jadi orang Islam, tidak jadi orang agama Yahudi. Kata Nabi alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam, di mana dia sekarang? Wih, Nabi Isa di mana? Hah? Dengan Tuhan Bapa. La haula wala quwwata, na'udzubillah. Kaum muslimin, wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin rafa'ahu Allah. Allah angkat. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah, dan Isa akan menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Dan dia nanti akan turun. Siapa yang turunkan? Allah. Taib, kalau turun dari mana? Dari atas. Berarti Nabi Isa ada di atas. Jelas? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, nanti turun membawa syariat Nabi sebelumnya atau membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Tidak ada yang tahu. Mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara syiar yang paling menonjol di agama Nasrani adalah salib. Maka Isa nanti akan mematahkan salib. Karena itu adalah kebatilan. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa yaqtulul khanazir, membunuh babi. Karena dalam Islam, bahkan di ajaran Nabi Isa sendiri, babi adalah hukumnya haram. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi yang telah lalu, seandainya masih hidup, kenapa Nabi menyebut Nabi Musa? Padahal Nabi Bani Israel kan banyak. Sahih? Kenapa Nabi hanya menyebut Nabi Isa? Padahal Nabi Bani Israel kan banyak. Hah? Kenapa? Gampang sekali. Oke, itu aja payah jawabnya. Sebab orang Yahudi mengaku ikut Taurat. Taurat diturunkan kepada siapa? Musa, perjanjian lama. Orang Nasrani mengaku Nabi ikut Injil. Injil diturunkan pada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi fokuskan pada dua ini. Kaum muslimin dan muslimat, kalau saja Musa hadir hari ini, dia mesti ikut saya. Andainya Isa hari ini ada di sini, dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau demikian, maka orang yang tidak beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah orang-orang yang non-muslim. Takut untuk bilang kafir, non-muslim. Nah. Karena tidak boleh bilang kafir dalam surat Al-Kafirun. Larangannya ada dalam surat Al-Kafirun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak boleh ucapkan kafir udah orang kafir, nanti tersinggung dia. Awak dibilangnya domba yang tersesat. Nah, itu coba bilang, kambing kalian suka? Kalau ada orang bilang, contoh kambing hanya suka? Hah? Awak dibilang domba tersesat. Tidak marah awak dong kan? Marah untuk bilang domba? Tidak. Nah,
Dulu ketika Haji Agus Salim di PBB nak pidato, pada ngembek orang-orang tu mencemooh beliau karena dia datang dengan jenggotnya, dengan pakai jenggot. Dicemooh semua orang tu. Mereka akhirnya dipermalukan oleh beliau. Beliau tidak tersinggung. Artinya beliau tidak marah. Tersinggung loh ya. Nah, akhirnya saya dengan segala hormat, kalau ada kambing yang hadir di ruangan ini, saya akan terjemah. Saya bisa, alhamdulillah dengan karunia Allah, Tuhan kita bersama, saya bisa menguasai banyak bahasa, termasuk bahasa kambing. Saya akan mulai dengan bahasa manusia dulu. Nanti selepas itu yang tidak pandai akan saya terjemahkan dalam bahasa kambing. Akhirnya baru setelah ngomong baru nampak isinya. Ini kadang sebagian tidak tampilannya bagus, setelah ngomong nampak kosongnya. Ini tidak. Mungkin tampilan beliau, ya bagi mereka tidak, ini tidak klimis seperti mereka, dipandang setengah mata ya. Nah, akhirnya setelah beliau berbicara baru mereka semua terperangah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, andainya mereka hadir hari ini, mereka akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kenapa kita mesti ikut Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah generasi yang selamat, yang tak pernah tersesat. Tak pernah tersesat. Nah, kenapa pula kita mesti mengikuti orang-orang yang tersesat itu? Padahal kita setiap solat kita, di setiap rakaat solat kita, nak solat wajib, nak solat sunat, kita mohon kepada Allah diselamatkan dari mengikuti mereka. Nak ngangguk nampaknya ragu. Ya, antum solat baca Al-Fatihah apa enggak? Berapa kali? Sekali. 17 kali, Syed. Wih. 17 kali minimal sehari semalam antum baca Al-Fatihah. Tidak sah solatnya tanpa baca Al-Fatihah. Apa isinya? Yang untuk kita, apa isinya? Kan Allah bilang, qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Aku bagi solat itu dua bagian, untukkan dan untuk hambaku. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mengatakan hamidani abdi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Qala majjadani abdi. Ya, hambaku telah memuliakanku. Apa lagi setelah itu? Hah? Nah, apa Al-Fatihah Syekh? Nah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, asna alayya abdi. Baik. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antaraku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami ke jalan istiqamah, jalan yang lurus. Jalan yang mustaqim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ya, semua mayoritas tafsirnya al-mutaqaddimin mengatakan orang yang dimurkai itu adalah al-Yahud. Apa sifat utamanya mereka? Mereka cerdas-cerdas dan berilmu, tetapi tidak mengikuti ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan kecerdasan itu justru digunakan untuk merubah-rubah apa yang Allah turunkan. Akhirnya mereka dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena murka itu datang ketika dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Lalu tidak mengikuti yang benar, tak meninggalkan yang salah. Tonton ingat ayat li'an. Ayat li'an. Dua orang suami istri bermula'anah. Sah? Apa hukumnya? Tidak. Lupa lagi ya Allah ya Rabbi. Yaitu sang suami bersumpah. Sah? Berapa kali? 4 kali. Sah? Bahwa dia benar-benar benar. Yang kelima, dia bersumpah andainya dia bohong, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan aslinya kan seorang suami menuduh istrinya makan kerupuk. Menuduh istrinya payah nyebutnya, berbuat tidak baik. Lah itulah lebih kurangnya. Paham tidak ya? Berbuat tidak baik. Nah, berbuat tidak baik bukan karena makan sendiri di rumah, tidak. Berbuat tidak baik. Nah, lalu tidak ada saksi, maka sumpah itulah itu namanya mula'anah atau li'an. Terus yang tahu hakikat kebenaran, benar atau tidak dilakukan siapa? Suami atau istri? Hah? Subhanallah. Yang dituduh tadi siapa? Istri. Sah? Yang paling tahu benar tidaknya berlaku perbuatan tidak baik itu. Ini termasuk ya sahabat tentu yang bukan tidak baik itu. Paham kan? Yang paling tahu bahwa dia berbuat atau tidak siapa? Istri sendiri. Makanya orang yang sudah tahu lalu mengingkari dan tidak mengakui, apa namanya? Apa hukumannya? Apa hukumannya? Subhanallah. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Sumpah yang kelima, ya. Kalau sumpah pertama, 2, 3, 4, dia bersumpah bahwa dia benar-benar benar, tidak melakukan. Yang kelima, apa? Anna ghadaballahi 'alaiha. Yaitu Allah murka kepadanya. Jelas? In kana minas sadiqin. Kalau suaminya itu benar. Kenapa murka? Karena dia tahu. Sah? Karena dia tahu. Makanya orang-orang yang tahu dan berilmu tidak melakukan, seperti orang Yahudi, maka mereka dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta berdoa jangan sampai mengikuti mereka. Sah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Wa man yuti'ir laha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin. Para nabi. Para nabi tadi apa agamanya? Islam. Tapi Islam yang pakai alif lam ya. Bukan Islam yang pakai mudhafun ilaih. Ini sekarang banyak Islam pakai mudhafun. Tidak pernah belajar nahu saya. Nah, mudhafun ilaih. Islam yang ditambahkan, ada imbuhan belakangnya. Seperti Islam KTP. Islam Nusantara. Islam liberal. Islam futuristik. Islam lipstick. Nah, Islam, apa lagi? Hah?
Kalau masih ada mudhafun ilaihnya berarti Islamnya belum ma'ruf itu. Belum ma'ruf, belum ma'rifah. Siapa yang Islamnya belum ma'rifah, itu belum teraplikasi dengan benar. Karena yang kita miliki waraditu lakumul islama al-islama dina, bukan islama nusantara dina, wala islama al-arab dina, wala islama Amerika dina, la, lakin al-islam, Islam yang ma'rifah, bukan Islam yang mudhafun, Islam yang mudhafun ilaihi syai'un, yang ditambah-tambahkan. Sebab ketika ditambah, hilanglah Islam itu. Yang hidup adalah tambahannya. Hilang Islam, yang hidup adalah tambahannya. Buktinya Yahudi, jadi agama Yahudi. Yang hidup adalah Yahudinya, bukan agamanya, bukan Islamnya. Nasrani, yang hidup adalah Nasraninya, bukan Islamnya. Nanti kalau sudah ada Islam Nusantara, yang hidupnya adalah Nusantaranya. Karena yang namanya benalu selalu merusak tanaman, walaupun kecil. Yang namanya sake, tahu sake? Tidak tahu ya. Yang tumbuh di batang kerambil tuh. Tidak tahu pula kerambil. Kambiu. Kerambia. Tidak tahu juga. Ya Allah. Kelapo. Nah, kan ada di batangnya tumbuh apa tuh? Itu namanya sake. Ini yang bagian pertanian. Apa nama latinnya? Yang pertanian. Sake. Tidak tahu. Lupa semua kaji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini mesti merusak. Masih merusak. Nah, jadi walhasil, para nabi yang dulu membawa agama itu, kalau dia hadir hari ini, mesti ikut siapa? Mesti ikut agama Islam. Islam yang mana? Tergantung tinggal di mana ya, Islam Arab. Islam yang dulu didakwakan Nabi alaihissalatu wassalam. Islam yang ma'rifah. Yang pakai alif lam. Al-Islam. Jelas? Baik. Kalau demikian, kenapa harus ikut pula kita pada mereka? Nah, kenapa kita mesti ikut mereka? Mereka yang harusnya ikut pada kita, dan kita yang harusnya ikut pada Nabi dan para sahabatnya. Sekarang, memang Allah SWT sudah beritahukan, dan itu sepertinya terjadi. Dan mesti terjadi. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani takkan pernah tinggal diam. Takkan pernah senang sampai kalian mengikuti agama mereka. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Makanya gimana cara mereka meyakinkan kita? Mereka buka program-program studi keislaman di negara mereka dengan biaya besar. Dengan biaya besar. Maka diutuslah atau diberikan beasiswa kepada manusia-manusia cerdas. Anak orang Islam cerdas, kemudian tidak berilmu. Tahu bedanya ilmu dengan kecerdasan? Kan sudah sering kita bahaskan. Orang cerdas, dia memang berpikir brilian. Orang tak terbayang, dia terbayang. Orang tak terbayang itu, tapi dia terbayang. Apa contohnya? Dulu iblis ketika ditanya oleh Allah, kenapa apa yang menghalangimu untuk tidak mau, apa yang menghalangimu sehingga tidak sujud kepada Adam? Aku perintahkan.
Apa jawaban iblis? Apa jawaban iblis waktu itu? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Lalu datang orang cerdas bernama Islam. Dia buatkan dalil untuk iblis. Iblis sendiri tidak terbayangkan dulu. Sebenarnya iblis enggak salah enggak sujud sama Adam. Masya Allah. Ya. Allah, iblis enggak salah enggak sujud pada Adam. Allah bilang salah apa enggak? Syekh, Allah bilang ya, iblis salah apa enggak? Nah Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sombong, iblis enggan. Dia orang kafir, sah? Terus antum bilang enggak salah? Menurut Allah iblis salah apa enggak? Salah. Tapi yang cerdas ini bilang iblis enggak salah. Kenapa dia bilang enggak salah? Iblis sebenarnya tidak mau sujud karena sujud itu hanya kepada Allah katanya. Nah sujud kepada manusia nanti syirik. Jadi iblis akhirnya tak mau sujud katanya. Iblis sendiri tidak tahu alasannya dulu. Ya, kalau sempat iblis tahu waktu itu mungkin dia bilang ya Allah. La asjudu illa lak. Saya tidak sujud kecuali kepadamu. Ini lebih cerdas dari iblis. Cuma tidak berilmu. Jadi iblis itu ingin menjaga tauhid. Ini mirip betul dengan Abu Jahal dulu. Abu Jahal tuh dalam rapat di malam rapat menjelang Nabi hijrah, kan rapat besar itu, rapat apa istilahnya kalau bahasa sekarang munaslup itu. Ya. Rapat orang di Darun Nadwa, berlamarlah iblis sebagai seorang syekh. Ikut rapat. Usulan iblis ditolak. Lalu datang usulan Abu Jahal. Ya, usulan Abu Jahal. Kita ambil dari setiap kabilah satu orang pemuda yang gagah berani, yang terlatih, yang kita utus untuk mengepung rumahnya Muhammad. Dan di saat dia keluar, semuanya menyerang serentak. Sehingga tidak ada satupun yang lebih dulu. Karena hukum yang berlaku waktu itu, siapa yang dulu menombak, siapa yang dulu memancung, dia yang kena hukum, kabilahnya. Sekarang tidak, semuanya serentak. Terkumpullah 40 orang dari 40 kabilah. Apa tujuan Abu Jahal? Nah, ini cerdas, Abu Jahal cerdas, woy. Nah, apa katanya? Sebab kalau 40 kabilah nanti yang bertanggung jawab, tidak mungkin orang Bani Hashim sanggup menghadapi 40 suku ini. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka mau tidak mau harus menerima tebusan. Kan kalau seandainya perang, kan tidak mungkin Bani Hashim memerangi 4 kabilah kan. Apalagi agama tidak sama pula dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya mereka karena Nabi sudah terbunuh dalam rancangan mereka, akhirnya nanti Bani Hashim terpaksa realistis saja, yaitu menerima tawaran orang Quraisy yang lain agar ditebus saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang cerdas, iblis kepada Abu Jahal? Lebih cerdas iblis, cuman dia tidak berilmu. Jelas kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dulu ulama-ulama kita yang hebat-hebat hafiz Quran sejak kecilnya, ya, yang belajar hadis sampai hafal atau ada hadis yang tidak dihafal, tidak pernah mereka paham bahwasanya ayat, misalnya ayat tentang wasalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, yaitu salam keselamatan kepadaku
di saat aku dilahirkan, di saat aku meninggal, dan di saat aku nanti dibangkitkan kembali di hari kiamat. Tidak pernah ada Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, bahkan Zamakhsyari sendiri yang sesat, yang Mu'tazilah, misalnya, tidak pernah pula mereka membayangkan tafsirnya seperti yang dibayangkan oleh orang-orang cerdas sekarang. Ya, yang dididik oleh orang-orang non Arab, non Muslim, yaitu bahwa kita dibolehkan oleh Allah mengucapkan selamat kelahiran anak Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Mengucapkan selamat kelahiran anak Tuhan. Yang mengatakan ini mereka yang hafal qul huwallahu ahad. Katakan Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat meminta. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Orangnya bukan tidak hafal ayat itu, tapi Allah tutup hatinya akibat kemunafikannya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ayat ini kaum muslimin tidak pernah dipahami oleh Ibnu Abbas yang Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kefaqihan dalam ilmu agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Quranul Karim. Tak pernah pula dia membayangkan, kaum muslimin, ini ayat adalah supaya kita demi toleransi mengucapkan selamat kelahiran Nabi. Sebutlah Nabi Isa al-Masih alaihi assalam. Bahkan Sayyiduna wa Sayyidu waladi Adam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anam alaihi afdhalus salati wa atamus salam tak pernah juga memahami ayat ini untuk mengucapkan selamat kepada siapa? Kaum muslimin. Ini dah mulai apa nampaknya tidak semangat lagi. Mengucapkan selamat kepada kepada Nabi Isa. Nabi Isa jelas di atas. Kepada kaum subhanallah. Takut Sodoma aja. Kaum Nasrani yang mengikuti atau yang mengakui Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan lah. Alun sampai kaji keleweh. Nabi Isa diakui oleh kaum Nasrani sebagai anak Tuhan. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja langit runtuh, hancur karenanya. Terus wa tanshaqqul ardu, bumi ini pecah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung meletus. Anda'u lirrahmani walada, bahwa ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Terus, tuan-tuan, lalu karena ayat tadi yang diartikan oleh orang cerdas tak berilmu, akhirnya kita mengucapkan selamat kepada
orang-orang yang merayakan kelahiran anak Tuhan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ini dosa kecil apa dosa besar? Woi, dosa besar apa dosa kecil? Kenapa besar? Kenapa besar? Hah? Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan, sah? Hah? Kecilnya saja lebih besar daripada maksiat. Apalagi ini bukan syirik kecil, tapi syirik besar. Tadi katakan, hampir langit runtuh. Cuman Allah tak izinkan. Apa sebab? Runtuh langit kiamat hari. Antum belum lagi berbini. Nah, Allah tak izinkan bumi ini pecah. Kalau pecah bumi, antum nak tinggal di mana? Sah? Sebab dalam takdir Allah, dalam sunnatullah, kita belum datangkan kiamat sekarang. Kiamat dah dekat memang. Tapi dalam ilmu Allah. Antum tak tahu kan? Kemudian gunung-gunung. Jangan kan meletup semuanya. Baru menyala aja anak Singgalang, anak Krakatau ya. Merapi, erupsi dah mulai takut antum. Sah? Apalagi kalau dia terbang pula sampai ke sini. Terhempas di Masjid Abdul Rahman bin Auf. Nauzubillah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa sudah sedih tuan-tuan? Panjang sekali. Hah? Kita tutup. Hah? Masa baru mau kedima dan mau ditutup? Hah? Azan aja. Nah, silakan. Nah. Atau antum saya ingin azan. Baik. Nah, siapa azan? Oh, nak minjam rupanya. Patutlah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا
La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nasyhadu. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai di mana tadi sih? Anda tahu sih, simpang diulang dari awal lagi. Baik. Bahwa dalam doa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala meminta selalu diberikan jalan yang telah dibentangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti mereka dari kalangan siddiqin wasyuhada wassalihin. Dan nabi-nabi yang lain pun adanya ada juga mesti mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa kita mesti mengikut mereka? Dan yang mereka lakukan bukan perkara kecil, tapi adalah perkara yang sangat besar. Langit-langit saja bisa runtuh karenanya. Bumi bisa pecah, gunung-gunung bisa hancur. Saking murkanya Allah SWT ketika dikatakan memiliki anak. Lalu kita nak mengucapkan selamat kepada orang-orang yang meyakini itu. Ini kalau bukan karena kita tidak punya keyakinan yang benar, atau tidak ada wala dan bara yang jelas, atau jangan-jangan kita juga sudah berkeyakinan seperti mereka. Yaitu menganggap bahwa segala sesuatu asal ada agama yang mengatakannya, maka dianggap benar dan tak boleh disalahkan. Kalau begitu memang kita sudah menjadi bagian dari kekufuran pada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya katakan tadi, tidak sedikit mereka ingin supaya umat Islam mengikuti mereka. Maka disekolahkan orang-orang yang cerdas-cerdas, lalu diberikan penafsiran-penafsiran yang iblis saja tidak tahu. Iblis saja tidak tahu. Makanya orang-orang kafir memang ahli bersubuhat. Ahli membuat subuhat. Ya, di Nabi aja mereka tentang dengan subuhat. Ketika Nabi diutus, ya, kenapa Nabi itu tidak diambil dari yang senior? Kenapa yang junior masih 40 tahun? Sebanyak ini orang yang lebih hebat Badiyah di Makkah atau Taif ini. Mereka pulang nak ngatur Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kemudian ketika turun Al-Quran beransur-ansur, kenapa diturunkan sekaligus? Biar bisa dibaca dari awal sampai akhir. Kalau sempat diturunkan sekaligus, apapun yang terjadi, payah kami menghafal banyak sekali. Macam mahasiswa aja dikasih diktat tebal sekali. Payah nih Ustaz. Dikasih selembar-selembar, kenapa tidak semua sekalian? Jadi memang orang kalau tidak mau mengikuti, mesti banyak membantah. Orang kalau tidak mau mengikuti, mesti banyak bercakap. Maka dalam Islam, bukan dibutuhkan orang yang banyak bercakap, tapi adalah orang yang segera tunduk dan taat. Sebab Al-Quran dan hadis dalam bahasa yang jelas dan tegas. Tidak ada yang tidak diketahui. Kalau harus diamalkan, diyakini semuanya dengan bahasa yang jelas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, mereka itu berusaha untuk supaya kita mengikuti cara mereka. Dan karena usaha mereka itu, iradah Allah SWT kauniyah, dalam takdir Allah, memang akan ada dari umat ini, dari orang Islam,
yang akan mengikuti cara-cara mereka. Dan di zaman kita kayaknya tidak terlalu sulit untuk melihatnya. Tidak akan terlalu sulit kita melihatnya. Mereka wisudah anak-anak kecil mereka lalu diarak menggunakan apa namanya? Drum band, marching band. Sekarang anak kita khatam Quran. Sah? Awak kira khatam dari juz 1 sampai juz 30, rupanya dari Wadduha sampai An-Nas. Apa ada khatam Quran, Pak? Udah, Ustaz. Berapa kali? Itu dah dulu waktu TK. Selepas itu tidak pernah khatam Quran lagi. Oh ya berarti Masya Allah lumayan juga Pak. Berarti sudah baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan Ustaz, dari Wadduha sampai An-Nas. Di bawah marching band. Orang bikin model-model gunting rambut macam-macam. Tinggal satu di atas sedikit macam apa. Kita ikuti pula. Betul kata Nabi SAW. Dulu pengantin kita yang perempuan di ruang tengah, pengantin laki-laki di depan menyambut tamu. Sah? Sekarang enggak. Disuruh pula berciuman dulu. Kadang di depan umum. Ya sebagian belum sampai ke situ. Tapi sudah mulai arah ke situ. Dulu selesai akad, dah selesai. Ini enggak, disuruh pula tampil. Lalu disuruh aku terima, apa namanya, abang sayang, adik sayang. Iya kan, curug. Lah, nanti ujung-ujungnya besok sampai ke situ. Disuruh berciuman depan umum nanti. Makanya, auzubillah. Betul kata Nabi SAW. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara beragama orang-orang sebelum kalian. Sah? Dan nampak atau belum? Dan nampak. Mereka memperingati HBD. Apa itu HBD? Happy Birthday. Iya. Awalnya kita mengingkari. Karena memang bukan cara umat Islam. Ya bukan cara umat Islam. Biar nanti Islami dibuat namanya, doanya Barakallahu fi umrik. Sah? Happy birthday. Nggak usah. Nah. Kalau dulu kita panjang umurnya. Sekarang diganti dengan Barakallahu fi umrik. Hanya karena Barakallahu fi umrik langsung jadi ulang tahun Islami. La tattabi'unna sanana lazina min qablikum. Oh, ada ustadznya, ada ulama. Betul saya katakan. Nabi bilang kalian ikuti. Tidak mungkin yang mengikuti orang awam lalu diikuti orang yang lain. Tidak. Mesti ada ulamanya. Mesti ada da'inya. Mesti ada ustadznya. Sebagaimana Nabi juga mengatakan, akan datang masanya. Umatku atau ada satu kaum di umatku akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan alat-alat musik. Ya, pasti ada orang-orang yang dianggap berilmu akan menghalalkannya. Karena seperti kata Imam Ghazali, ulama itu ada ulama sah, ada ulama dunia, dan ada ulama yang ulama sunnah. Yang kata Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, al-fiqhu rukhsatun minas siqat. Itu orang-orang yang siqat. Orang-orang yang tak berubah, tak bergeming, walaupun dihantam badai, tekanan dan sebagainya. Tapi nasallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kita melihat orang-orang berubah hanya karena tekanan-tekanan tuntutan duniawi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kesimpulannya, kalau mereka adalah termasuk doa kita yang harus kita elakkan, maka kenapa kita ikut mereka? Karena mereka ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ad-dhallun, orang-orang yang tersesat. Orang sesat karena tidak berilmu,
atau berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya atau tidak mengamalkannya, maka tersesat dia. Ya, tuan-tuan berjalan di jalan yang tidak kita ketahui. Tersesat mungkin. Apa sebab? Karena tidak tahu. Atau antum tahu jalan tapi tempuh jalan yang tahu jalan tapi tempuh jalan yang lain. Ya. Tempuh jalan yang lain. Awak dah tahu jalan begini. Kalau jalan ini sampai. Cuman kadang-kadang kita nak cari sensasi, cari jalan lain. Karena dalam pikirannya jalan ini akan menyampaikan juga ke tempat yang sama. Masya Allah. Saya yang lama lahir, besar, tinggal di Bangkinang. Pernah tersesat di Bangkinang. Coba bayangkan. Karena mencoba jalan lain. Mengelakkan ramai. Masuk di jalan Siabu, akhirnya jalan terus sampai lagi arah Siabu. Awak nak ke Pekanbaru. Saya bayangkan. Apa sebab? Itu karena saya tidak tahu jalan. Pernah pula tersesat di Pekanbaru. Tahu jalan, cuman tidak mengikuti jalan yang diketahui. Masuk pula ke arah ke apa namanya? Arah ke Palas sana. Saya dari Labu Baru. Kan tahu lewat SKA, terus ke pasar pagi kan, terus langsung seberantah sampai ke Putih 7 kan. Ini jalan yang biasa. Saya tahu jalan. Sekali ini cobalah jalan yang lain menuju Panang. Masya Allah, masuk jalan depan itu sampai ke ujung ada jalan Palas yang saya belum tahu itu jalan Palas waktu itu, jalan apa namanya itu? Ujung SM Amin itu apa? Sampai ke Rumbai itu. Jalan apa namanya? Ternyata tidak tahu juga tuan-tuan, sama gitu. Nah, sama juga. Baik, yang jelas kalau ikut ke kanan kita ke arah Palas, belok ke kiri arah Pekanbaru. Akhirnya karena saya bingung, saya tidak tahu, tanya yang lama tinggal di Pekanbaru. Yang di samping saya, mana jalan lagi nih? Nampak sama dia tower apa? Tower Telkomsel kan? Kalau tower itu di Panam tuh katanya. Ayolah, dikira tower hanya satu, di Pekanbaru. Awak ikuti arah tower itu. Rupanya ke kanan. Semakin lama semakin gelap. Semakin lama semakin gelap. Kalau ke Panam biasanya semakin lama semakin terang. Ini semakin lama semakin gelap. Ujung-ujungnya sampai ke Siak 2. Sampai seberang Siak 2. Saya mulai ingat-ingat kembali. Ini saya pernah arah ke Dumai lewat Siak 2 ini. Ini tambah jauh nih. Tanyalah katanya. Oh, larut malam begini tidak mungkin nanya di sini sebelah. Ada larut malam jam 11 malam kan. Awak rencana nak cepat sampai akhirnya lambat. Akhirnya saya putar balik. Sudah sampai jalan Umban Sari. Daripada di Umban sama si Sari nanti kan. Akhirnya saya mutar balik lagi. Begitulah, karena menempuh jalan yang kita kira itu menyampaikan. Dan meninggalkan jalan yang jelas-jelas menyampaikan. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang agama sebelum kita. Mereka merubah agamanya dengan anggapan itu lebih mudah, lebih baik, lebih bagus. Itu pula yang terjadi dengan kaum muslimin. Mereka juga mengikuti cara-cara agama terdahulu dengan perkiraan ini lebih bagus, ini lebih baik, ini juga menyampaikan pada tujuan. Sehingga banyaklah aliran-aliran jalan-jalan baru dalam Islam. Nah, apakah kita, kalau Allah katakan Yahudi dan Nasrani tak senang sampai kalian mengikuti agama mereka, kemudian Nabi SAW mengatakan pasti kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira', sehasa demi sehasa, ba'an bi ba', sedepah demi sedepah, hatta law dakhalu juhra dabbin, hatta kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak. Pernah masuk lubang biawak? Cobalah masuk dikit. Sempit,
bau. Sempit, bau. Nah, ya. Tapi walaupun kita tahu itu sempit dan bau, demi mengikuti mereka kita ikut juga. Kita tahu bahwa itu adalah misalnya perayaan syirik. Kita tahu bahwa itu adalah perayaan orang kekufuran paganisme dulu. Nah, tapi kan semua orang ikut saya. Masa kita sendiri tidak ikut. Jelas ya? Jadi Allah kabarkan mereka tak senang sampai kita ikut. Nabi kabarkan kalian pasti akan ikut. Nah, apakah artinya boleh kita ikut? Kalau tidak ada jawaban, nah, tidak selesai belajar. Nah, kalau tidak ada yang jawab, tidak selesai. Apakah boleh kita ikut? Hah? Boleh kita ikut? Kalau boleh kita ikut, percuma antum bilang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Percuma itu. Yang kedua, beratus-ratus hadis dan ayat yang melarang kita untuk mengikuti. Siapa yang tadi yang diulang? Mengikuti Yahudi dan Nasrani dan siapapun selain agama Islam. Bahkan di antara manhaj yang wadih, yang ditegaskan oleh Nabi SAW, bahwa kita mesti berbeda dengan mereka, baik agama Yahudi maupun Nasrani maupun agama lainnya. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Yathrib, sebelum namanya ditukar oleh Nabi jadi Al-Madinah, An-Nabawiyah, sebelum menjadi Madinah, dulu namanya Yathrib. Mereka punya dua perayaan, ya, perayaan musim semi dan musim panen, awal tahun. Lalu Nabi SAW mengatakan, Innallaha qad abdalakum idaini khairan minhuma. Allah telah mengganti bagi kalian dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya orang-orang itu. Nah, sejak itu kaum muslimin dilarang Nabi mengikuti perayaan itu. Jelas? Hanya kita nampaknya ikut juga. Kalau tidak banyak hari raya, tidak senang kita. Akhirnya dibuat perayaan-perayaan banyak sekali dalam Islam. Padahal Nabi mengatakan Allah telah memilihkan untuk kita Idul Adha wa Idul Fitri. Selebihnya tidak ada hari raya yang disyariatkan, ya, kecuali yang dua ini. Wallahu ta'ala alam. Tapi Allah katakan ada yang akan mengikuti. Nah, apakah ketika Allah mengatakan ada yang mengikuti, Nabi katakan ada yang mengikuti, kita boleh mengikuti? Hah? Boleh? Ya, kalau boleh, tidak selesai kaji. Harus saya selesai tuntas malam ini. Tidak. Hah? Tidak boleh. Tapi kan harus toleransi, Ustaz. Harus toleransi. Ada lagi ayat yang dulu ahli tafsir juga enggak tahu tafsirnya seperti yang tafsir sekarang. La yanhakumullahu 'alal ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang, ya, kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Taib. Konsep berbuat baik itu tidak usah diajarkan, karena kita umat Islam lebih paham daripada mereka. Bahwa berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi itu bukan dilarang, justru dianjurkan. Jangankan yang tidak memerangi, orang yang kita perangi pun kalau sempat ditawan, boleh disiksa? Boleh disiksa? Kalau Yahudi disiksanya apa enggak? Hah? Tidak ada cerita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tawanan yang paling terhormat hanya di mata umat Islam. Sedangkan umat lain semuanya pasti menyiksa tawanan. Tidak ada yang tidak menyiksa tawanan. Tapi umat Islam melarang. Islam melarang. Nah, antum lihat sendiri. Tawanan Yahudi. Orang Islam yang tawan oleh Yahudi di Israel, ada yang sampai patah-patah tulang. Tapi tawanan orang Islam dari kalangan orang Islam yang menawan orang Yahudi yang ditawan oleh orang Islam, mereka pada berterima kasih.
Karena dilayani dengan sepenuh hati. Karena agama kita yang sebenarnya yang cinta kasih itu. Ya, agama kita lah yang rahmatan lil alamin itu. Kalau masalah menolong orang yang butuh bantuan, kita adalah nomor satu. Tapi kalau masalah agama, tidak bisa disamakan. Lakum dinukum waliyadin. Iblis juga dulu tidak tahu tafsirnya ini untuk bisa jadi subuhan. Datang lagi orang cerdas. Hari ini mengatakan, tidak boleh kita menghukum kafir kepada orang beragama lain. Apa sebab, Pak? Allah sendiri mengakui agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Pilihlah agama kalian, kami pilih agama kami. Tua tanya, di surat apa, Pak Prof? Lalu dia ingat, surat Al-Kafirun, Pak. Apa ayat pertama? Qul ya, nah apa lagi surat Al-Kafirun ya Rabbi. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. Baru fabuhital ladzi kafar. Bo sadar datuk. Rupanya dia cerdas tapi tidak berilmu. Itu masalahnya. Jadi iblis saja tidak tahu itu tafsirnya. Tapi mereka tahu itu tafsirnya. Berarti lebih hebat dari iblis. Memang setan-setan manusia itu kadang lebih hebat dari setan dari kalangan jin. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak lagi ayat-ayat. Nah, disinilah pentingnya kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua mereka mesti menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadikan subuhatnya. Sebab apa? Sejak zaman Umar lagi sudah diketahui oleh Umar. Man hajjakum bil Quran fahajjuhum bis sunnah. Kalau ada orang berdalil kepada kalian dengan Al-Quran, kalian jawab dengan as-sunnah. Apa sebab? Lianna al-Qur'ana dzu wujuh. Karena Al-Quran itu karena bersifat global sehingga multi interpretasi, multi tafsir. Nah, dari sekian banyak tafsir, mana yang dimaksud? Sunnah yang memberitahukan kepada kita. Jelas? Kalau belum jelas, saya tidak berhenti. Karena targetnya harus jelas. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi, sunnahlah yang menegaskan. Nah, ketika mereka mengatakan, wassalamun alayya yawma ulidtu, hari saya selamat kepada keselamatan bagiku ketika dilahirkan. Itu dijadikan dalil oleh mereka untuk membolehkan ucapan selamat Natal. Lalu kita lihat dalam sunnah Nabi SAW. Apakah pernah Nabi SAW mengucapkan selamat? Ada? Tidak. Berarti Tuacu Profesor salah tafsir. Salah tafsir. Jangan cepat dulu Ustaz. Mungkin sahabat ada yang membuat pula. Kita lihat pula. Ada sahabat mengucapkan selamat. Betul-betul nih. Dah periksa apa belum? Tidak ada pula. Ijma' mereka tak pernah mengucapkan selamat. Oh, jangan-jangan nanti masalah khilafiyah di kalangan ulama. Oh, kita tengok pula tanya Imam Abu Hanifah, tanya Imam Malik, tanya Imam Syafi'i, tanya Imam Ahmad. Ada mereka ucapkan? Ada apa enggak? Dah periksa apa tu? Bilang enggak aja. Enggak ada. Justru mereka ijma' melarang mengucapkan selamat. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, inna tahni'ata li'a'yadil kuffari wal musyrikina wa ghairihim
sesungguhnya mengucapkan selamat kepada perayaan orang kafir dan musyrikin wa ghairihim dan selain mereka, in salima, andainya selamat, fa'iluha minal kufri, andainya yang melakukan selamat dari kafir, tidak dihukum kafir, ya, fala yaslamu minal kabair, maka dia tak selamat dari mengerjakan dosa besar. Ada bittifaqil ulama. Ini menurut kesepakatan para ulama. Andainya tidak kafir, padahal sebenarnya mengucapkan selamat kepada kekufuran adalah kekufuran. Tapi andainya mereka tidak kafir, seperti kata para imam itu, ulama menghukumkan kafir. Tapi andainya tidak kafir, maka tidak selamat dari meninggalkan dosa besar. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, kaum muslimin dan muslimat, dalam seluruh level dan tabaqat, ya, jangan kita gara-gara toleransi, tapi justru melakukan tindakan yang membuat kita keluar dari agama kita. Itulah akibat tidak berilmu atau berilmu yang tidak diamalkan, karena ada kecenderungan kita harus putus hubungan antara al-khalaf dengan as-salaf. Ada kecenderungan itu. Makanya di tulisan-tulisan lebih banyak dianjurkan untuk mengutip jurnal-jurnal daripada mengutip buku-buku referensinya para ulama. Dengan alasan zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Apa yang berubah? Lahir tetap dari rahim perempuan. Sah? Rahim perempuan. Kaki manusia tetap masih 2. Salat masih tetap 5 rakaat. 5 waktu. Berarti masih semangat. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Apa yang berubah? Puasa masih tetap di bulan Ramadan. Orang Yahudi dulu dengan Yahudi sekarang sama, yaitu tukang pembangkang dan pembatal janji. Nasrani dulu dengan Nasrani sekarang sama, ya. Kemudian orang Islam dulu dengan Islam sekarang, itu yang beda. Itu masalahnya. Orang Islam dulu dengan Islam sekarang banyak berbeza. Ya. Orang Islam dulu disuruh ngangguk. Kalau orang sekarang disuruh mendebat. Ya, dikasih tahu, tidak mau langsung terima. Saya pikirkan dan saya olah dulu. Akhirnya dah sepekan ditanya, dah selesai olahnya Pak. Dia terlupa saya. Akhirnya tak jadi beriman, tak jadi pula beramal. Nasallallahu alaihi afiyah. Kalau dulu tidak, turun ayat. Subhanallah. Mereka kalau teguran, ini teguran untuk saya. Apa saya harus berubah? Kalau sekarang tidak. Turun ayat atau datang ayat, dibacakan ayat, itu antum tuh bukan saya. Itu antum bukan saya. Nah, jangan bacakan ke saya. Sebab itu yang kena itu antum. Nasallallahu alaihi. Jadi bedanya itu aja. Umat Islam dulu dengan umat Islam sekarang ada yang berbeda. Apa sebab? Kita lebih banyak mengandalkan akal daripada mengandalkan naql. Nah, nasallallahu alaihi, sehingga dianggaplah pemikiran lebih hebat daripada ilmu yang diwariskan. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan antum tidak termasuk yang bersiap-siap untuk mengikuti perayaan akhir tahun ini atau sampai awal tahun ini, karena tak satu pun yang ada mengait dengan Islam dan kaum muslimin. Ya, malam tahun baru enggak usahlah nak bikin pula zikir akhir tahun, enggak usah. Ya, sebab nanti jadi amalan baru pula. Amalan baru. Karena mengikut mereka, akhirnya terikut oleh kita. Ya, mereka hura-hura, kita bermuhasabah. Ya akhi, jangan gara-gara orang buat dosa, kita beri 2 dosa yang lebih parah lagi. Ya, masa berzikir berdosa, Ustaz?
Sah? Masa berzikir berdosa? Dosa berzikir? Terus kenapa dilarang? Hah? Jadi Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah, Imamut Tabi'in, Sayyidut Tabi'in, orang yang paling alim di masa Tabi'in, melihat orang melakukan ibadah di Masjid Nabawi, salat sunat subuh lebih dari 2 rakaat. Riwayat lain mengatakan dia salat sunat setelah salat subuh di Masjid Nabawi. Tahu Masjid Nabawi? Berapa nilainya? Salat 1 kali di Masjid Nabawi lebih afdal daripada 1000 kali salat di Masjid Abdurrahman bin Auf. Bukan di rumah. Di rumah jauh lagi kelipatannya. Ya. Nah, mungkin orang itu menyangka ini tempat afdal. Waktu momen yang bagus digunakan. Daripada orang buat maksiat lebih baik muhasabah. Ya akhi. Dengan alasan itu dia salat. Allahu Akbar. Seorang alim pasti tahu ini orang sholat apa. Karena dia sudah hafal semuanya. Tidak ada sholat setelah subuh. Atau kalau orang lain tidak ada sholat sunat selain sunat 2 rakaat fajar. Lalu dia menambah. Dari mana ini? Tidak ada dalam ilmunya. Orang yang sudah berilmu tahu dia itu pelanggaran. Yang tak berilmu tidak tahu dia pelanggaran. Yang tadi ketika ditegur, mahadza ya fulan. Ini apa pula ini? Lalu dia karena menyangka berbuat baik, tentu balik bertanya dan melawan dia. Dan Masya Allah, mungkinnya atau acunya, Allah memasukkan saya ke neraka gara-gara sholat. Sama pertanyaannya tadi. Mungkin enggak gara-gara zikir, gara-gara muhasabah, saya masuk neraka? Jawablah sih. Mungkin enggak saya gara-gara berzikir, gara-gara muhasabah masuk neraka? Mungkin enggak? Ya Syekh, kalau gitu antum menghalangi orang berzikir. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Antum termasuk melarang orang berzikir. Hah? Iya. Ya kan tadi kalau ditafsirkan Bapak melarang saya sholat, ya. Padahal Allah suka hambanya yang sholat. Bahkan amalan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya adalah sholat. Masa saya masuk neraka gara-gara sholat? Gak gitu biarkan aja. Kenapa kepo sekali Bapak? Kan itu. Kenapa? Kepo sekali. Lalu Sa'id bin Musayyib karena dia berilmu, kamu tak masuk neraka gara-gara sholat. Karena Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum ala salatihim khashi'un. Enggak mungkin masuk neraka orang gara-gara sholat. Sah? Tidak mungkin orang masuk neraka gara-gara muhasabah. Tidak mungkin orang berdosa gara-gara berzikir. Na'udzubillah. Syekh. Walakin yu'adzibuka limukhalafati sunnah. Tapi dia akan menyiksamu gara-gara menyalahi sunnah. Memang tidak boleh menyalahi sunnah? Apa yang disalahi? Nabi berzikir dia. Iya berzikir, tapi di malam tahun baru ada yang berzikir? Hah? Bahkan demi memalingkan orang daripada berhura-hura. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau ilmu itu bukan daripada. Ilmu itu adalah dalil dan hujjah. Di zaman Nabi ada orang memperingati tahun baru. Kita boleh menggeleng. So, habis itu mengganggu. Nah, makanya antum harus buka kembali sejarah agama-agama jadi pra-Islam, kemudian pasca Islam. Bila tahu antum nanti. Orang Persia punya 17 hari raya, termasuk malam tahun baru. Orang Romawi punya sekitar 15 tahun perayaan. Orang Yahudi punya sekian, orang ini punya sekian.
Ada semuanya banyak perayaan. Dan kita banyak perayaan gara-gara niru mereka. Gara-gara niru mereka. Makanya abaikan saja nggak ada malam tahun baru. Selesai. Oh, tapi anak-anak muda pergi dia. Makanya dakwah itu tidak hanya malam tahun baru saja. Dakwah itu dari sepanjang masa kita mesti berdakwah. Harus peka kita dengan segala kemaksiatan yang ada. Ya, mulai dari masjid harus steril dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini tidak kadang orang berpacaran dalam masjid. Kenapa di dalam masjid? Dia barakah ustaznya. Ya, barakat pacaran dalam masjid. Apa sebab? Karena dia menganggap pacaran itu sudah biasa. Ini mohon maaf, sebagian masjid kadang-kadang menyediakan wifi. Wifi apa wifi? Saya tidak tahu bacanya. Jarang juga memanfaatkannya. Hah? Wifi? Ah, iyalah. Saya terima. Nah. Baik. Tapi saya dengar orang banyak juga baca wifi. Itulah tidak masalah-masalah. Ikhtilafiyah. Nah. Tapi tidak dikontrol. Di sana ada laki-laki perempuan. Entah menikah, entah tidak. Tapi yang pernah saya alami di Jakarta waktu itu, anak gadis dengan anak bujang, ya sambil iseng aja saya mendeteksi aja. Karena duduknya berdekatan. Seperti orang sudah menikah. Yang sudah menikah aja di masjid tidak pantas kayak gitu sebenarnya. Apalagi yang belum menikah. Lalu saya bilang, Assalamualaikum. Karena pakai jilbab kan orang Islam kan. Assalamualaikum. Masya Allah, pengantin muda ya? Oh bukan Pak. Terus teman. Wah ini bukan kawan ini. Kawin ini saya bilang. Dan itu bukan satu. Jadi kalau seandainya pelayanan tapi tidak diikuti dengan aturan, lebih baik tidak. Jadi masjid memang kembali ke fungsi asalnya untuk beribadah. Ya kita siapkan dengan fasilitas modern seperti itu untuk menarik orang ke masjid. Betul, menarik orang ke masjid bagus, tapi harus diikuti dengan melakukan yang syar'i di masjid. Makanya termasuk juga, ini panjang cerita lagi nanti ya. Nah, ya termasuk juga masalah fasilitas kebersihan, toilet. Ya kadang-kadang masih banyak toilet yang masalahnya pintunya seperempat. Pintunya seperempat. Tidak pernah tuh jumpa? Hah? Tidak berpintu lah. Jadi nampak orang buang hajat dari luar tanpa ngintip lo nampak. Ya pintunya hanya sekitar sen betis. Kalau kasih pintu kasihlah sampai ke atas. Karena apa? Tidak menutup diri ketika buang hajat termasuk penyebab azab kubur. Ini masih ada di masjid. Belum lagi WC-WC dinding yang pelindungnya hanya tidak sampai sejengkal. Tanpa ngintip pun nampak juga punya orang. Kemudian potensi untuk mereka barengan. Ketika barengan bercerita pula bersama. Lebih parah. Saya pernah menyaksikan map di sini dikepit, HP di sini menelpon, ini megang sambil buang hajat nelpon. Ini berkas-berkas di lah Allah. Yang ini dicuci apa enggak? Wallahu alam. Awak pula yang malu nengoknya. Ya, awak pula yang malu nengoknya. Jadi kenapa itu ada? Karena disiapkan. Karena dibuat. Makanya yang seperti ini harus ditiadakan. Makanya yang ngurus masjid juga harus ngaji. Supaya yang diterapkan di masjid itu adalah sesuai kaji yang benar. Wallahu musta'an. Tapi semua masjid ada, Ustaz. Bukan masalah semua ada. Jadinya kita ngikut lagi. Makanya kan situ kan nampak tuh American standar. Emang standarnya Amerika, bukan standarnya Islam. Makanya antum ketika beli water closet itu, ingatkan itu. Ini standar Amerika nih Pak, bukan standar orang Islam. Orang udah buat standarnya Amerika rumah. Allah musta'an. Baik. Saya kira cukup sampai di sini kajian kita malam ini. Yang intinya, kalau ada yang mesti kita ikuti, kenapa kita ikuti yang tak boleh diikuti? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau lewat di rumah ibadah orang non-muslim, pasti jalannya dipercepat. Ditanya kenapa?
saya takut azab turun dan saya berada di tempat itu. Apalagi yang di saat-saat mereka mengatakan Allah memiliki anak. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Semoga Allah selamatkan akidah kita. Adapun saling menghormati, tidak mengganggu, dan ketika mereka butuh bantuan secara sosial dan kemanusiaan kita berikan, tetangga kita berikan hak tetangga, kalau bertemu diberikan hak bertamu dan sebagainya, itu sudah ada konsepnya rapi sekali dalam Islam, bahkan tidak ada agama lain yang memiliki seperti yang kita miliki, walhamdulillah. Jadi agama tidak boleh dicampur adukkan, tidak boleh dicampur adukkan, karena kalau saya campur nanti tidak jelas rasanya. Tak jelas rasanya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.